inilah enaknya kalau menggunakan media lumut ini tadi. Jadi lebih cepat prosesnya dan tumbuhnya juga lebih bagus dan lebih alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Gamal TV dimanapun berada? Saat ini kembali bersama saya Ulfah yang akan menyajikan informasi menarik seputar perkebunan. Saat ini saya sudah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Mas Mezi Aswari, salah satu petani milenial dari Bengkulu Utara. Nah, sebelum lanjut ke sesi wawancara, barangkali kita bisa simak dulu nih sedikit perkenalan maupun sedikit pengantar yang bisa disampaikan oleh Mas Yezi mengenai vanili ini. Silakan Mas Yezi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan vanili di mana berada. Perkenalkan, nama saya Mezi dari Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di Kota Argamakmur, Provinsi Bengkulu. Untuk bercocok tanam vanili ini, saya sih baru kali pertama juga. Jadi dibilang pakam dan berpengalaman luas tentang vanili juga pengalaman saya masih terbatas di bidang vanili ini. Tetapi di sini karena niat belajar, ingin mencoba satu hal yang baru, saya juga mendapatkan pengalaman berbagi-bagi juga dengan kawan-kawan yang memang ada satu arah lah dengan vanili ini. Pengalamannya seputar palingnya saat ini sih di bercocok tanamnya saja, mengenai penempatan lahan, medianya, apa saja yang harus digunakan dalam menanam vanili ini. Untuk di wilayah Bengkulu Utara ini sendiri sih, yang saya lihat, kalau pengamatan saya, berhubung saya ini adalah bagian dari memang betul-betul terjun langsung ke lahan, jadi banyak kan saya menanam vanili ini di lahan terbuka. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Ya, jadi lebih memang untuk ke lahan terbuka ya, Mas Mezi sendiri. Tapi dalam budidaya vanili ini ya, sejak awal bergabung itu sejak kapan, Mas? Saya bergabung sih baru kisaran bulan Januari kemarin lah, 2021 ini. Ya, berarti masih semangat-semangatnya nih kalau gitu. Iya, lagi gencar-gencarnya ini untuk tanam vanili ini. Iya, nah bisa dikatakan masih awal begitu ya, Mas. Awal ya. Mas Yezi ini dalam membudidayakan vanili. Nah, kira-kira karena masih awal ini kan masih semangat-semangatnya. Nah, itu kira utama atau yang harus dipersiapkan tuh apa dulu nih, Mas Yezi? Yang pertama sih yang harus disiapkan itu medianya. Medianya? Ya. Masih menggunakan medianya, setelah itu bibitnya. Bibit itu sebenarnya sih dari manapun bibitnya, asal memang kualitasnya bagus, bentuknya juga oke, itu tidak ada, bagi saya tidak ada masalah sih, asal mau ada yang bilang bibit unggul lah, ada yang menjamin sebuah sertifikat lah. Bagi saya tidak menjamin hal itu, tapi tinggal lagi perawatan dari kitanya, seperti apa kita memperlakukan tanaman kita ini. Oke. Tapi memang di sisi lain varietas-varietas unggul itu juga diperlukan begitu ya? Ya, juga diperlukan, ya betul. Produktivitas. Oke. Nah, selain itu tadi ada media tanam, bibit, kemudian apalagi nih, Mas, untuk teman-teman petani yang baru gitu nih, kita sama-sama membuat budidaya di vanili ini. Ya, karena ada juga teman kemarin yang memang sudah nanam juga, dicoba nyemai lah, posisinya lagi semai lah. Di daerah Payang ya, dia coba di daerah sana, katanya ya untuk medianya lebih banyak dia sih menggunakan inilah sabut kelapa, sekam kopi, sejenis kompos-komposan seperti itulah yang dia gunakan medianya. Dibakar gitu. Untuk Mas Yezi sendiri menggunakan apa, Mas Yezi? Kalau saya sendiri sih saya menggunakan medianya media lumut. Oh, lumut? Ya, lumut. Oh, Ulfa juga baru tahu nih justru karena medianya media lumut seperti yang saya kirimkan ini tadi kan, foto itu adalah bekas lumut pohon aren. Baik, oke. Nah, Ulfa sangat menarik nih, Mas, di sini medianya tadi menggunakan lumut. Nah, kira-kira mungkin ada perbedaannya ataupun keunggulannya apa nih, Mas? Ulfa pengen tahu. Keunggulannya sih lumut ini ya
sangat banyak menampung air. Di samping dia menampung air, lumut ini dia ada unsur tanah yang melekat, tanah yang alami, yang dia dapat dari kayu ataupun tempat media yang menempel itu. Dia mencari makanan seperti itu. Dia menjaring makanan dari air, dari kulit-kulit kayu. Itu lebih bagus daripada kompos kualitasnya, dan posisinya lebih dingin, sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Kalau saya lihat sih, kalau saya bandingkan dengan teman saya yang kemarin yang hampir berbarengan, yang dia nyemai, kecepatannya itu lebih dari berbanding 3 lah ibaratnya. Yang saya saja saat ini sudah muncul 4 daun ya, 4 daun, ada yang 5 daun saat ini. Sedangkan yang teman saya itu belum muncul, baru 2 daun, ada yang 1 daun, bahkan ada yang belum muncul. Inilah enaknya kalau menggunakan media lumut ini tadi. Jadi lebih cepat prosesnya, dan tumbuhnya juga lebih bagus dan lebih alami. Iya, betul. Untuk lumutnya sendiri bisa didapatkan di mana, atau ada pembuatannya, penangkarannya? Kebetulan daerah saya di sini kan banyak pohon aren nih. Banyak pohon aren yang memang kondisinya sudah berumur lah, sudah mati ataupun apa yang sudah lapuk, itu pasti lumutnya ada. Dan kita ambil dari sana, sehingga kita nggak perlu sabut kelapa. Ini lebih bagus. Kalau sabut kelapa sih bedanya, kalau sabut kelapanya baru, dia tidak terlalu banyak mengandung air, sehingga akarnya lambat untuk tumbuh. Tapi kalau lumut yang memang kita dapat dari memang yang sudah lama, yang sudah lapuk, itu lebih bagus. Oke, iya, wah menarik. Ulfa juga baru tahu nih ya. Oke, itu juga terlihat tuh lumut-lumutnya. Barangkali digeser Mbak Puput slide-nya atau gambarnya, kita lihat gambar berikutnya. Nah ini ya, tuh terlihat jelas di situ lumutnya. Jadi sebagian kan ada yang pakai sabut itu pertumbuhannya beda. Gitu. Beda ya, bisa medianya kan beda. Oke, siap. Wah menarik. Jadi barangkali mungkin teman-teman yang lain bisa coba juga media tanam lumut ini, bisa cari bahkan ya lumutnya itu tadi. Ya itu. Karena lebih alami lah, karena kita memperlakukan vanili ini kan satu varietas dengan anggrek. Jadi ya bagaimana kita merawat anggrek, ya seperti itulah kita memperlakukan vanili. Oke, siap. Wah menarik sekali ya Mas Yezi. Nah ini masih umur berapa kira-kira, masih baru ya? Ini baru 2 bulanan palingan. 2 bulanan, oke. Untuk tajarnya sendiri kira-kira nanti dipersiapkannya mau apa nih Mas Yezi nih? Menggunakan apa? Untuk tajar pohon ini pakis. Pohon pakis. Iya. Karena medianya ini kan dia harus mendapat daya rekat yang lebih lah. Kalau pakis itu dia lumutnya cepat tumbuh di sana. Dan kayu-kayu yang memang kayu-kayu yang keras, kayu-kayu yang memang sudah mati, yang tinggal kerasnya aja, itu yang diambil. Oke, jadi nanti tetap dikasih lumut juga ya Mas ya saat menggunakan tajar itu? Saat tumbuh itu ya itu tergantung dengan kita, tergantung dengan pertumbuhannya seperti apa. Kalau memang pertumbuhannya sedikit, tempat medianya itu sedikit kering, ya kita kasih ijuk, kasih apalah yang bisa menampung air lah di tempat itu. Oke, siap. Wah, semoga nanti cepat berbuah juga nih. Kita pengen tahu juga nih hasilnya. Mana nih menggunakan media tanam lumut. Mungkin next kalau sudah panen, boleh lah ya Mas ya, kita lihat-lihat lagi nih bagaimana hasilnya. Bisa. Nanti kita monitor lah bagaimana perkembangannya kan. Oke, siap-siap. Nah, selama ini kan masih terbilang baru. Kira-kira kesulitannya apa nih Mas? Kesulitan sih kalau bagi saya sih, pertama itu kemarin di bibit. Karena apa? Saya mencari bibit itu yang karena belum ada yang menjamin ini unggul, gitu. Belum ada yang bisa menjamin ini bibit unggul dan ini dijamin berbuah lebat atau seperti yang memang diharapkan ya. Bibit unggul kan kita sama tahu potensi hasilnya pasti lebih lah ya kan. Di situ kesulitannya. Karena saya juga harus ke Pulau Jawa mencari bibit ini. Jadi cari browsing-browsing di internet, saya ambil beberapa varietas bibit. Ada 2 varietas bibit yang memang sama, bibitnya sama jenis ya kan, Fanny semua jenisnya. Tetapi
saya ngambil di 2 tempat dan ternyata memang sama saja. Tinggal lagi ya saya ingin melihat seperti apa perlakuan bibit ini ke depannya, karena yang saya kan masih baru dikatakan dari nol lah. Seperti apakah berbuah atau tidak nantinya, seperti apa perlakuannya ya, bertahap lah kita ikutin gimana maunya ya kan. Iya, siap Mas Izzy. Jadi memang tadi salah satunya untuk pemilihan bibit ya, karena belum bisa menunjukkan atau faktor yang bisa membuktikan gitu ini bibit unggul untuk kualitasnya. Mungkin ini bisa dibuktikan dengan sertifikat barangkali ya, sertifikasi. Namun itu juga perlu beberapa seleksi barangkali. Sebenarnya sih Mbak gini, sertifikat itu tidak bisa menjamin sebuah kualitas. Kalau bagi saya sih, bagi petani ya, kalau saya sih lebih suka itu ngelihatnya, kalau saya misalnya, saya sampaikan di sini, saya buktikan ini berbuah loh, kualitasnya seperti ini. Kalau kita mengeluarkan sertifikat kan harus ada riset yang jelas, ya kan, ada penelitian yang jelas, baru kita bisa merekomendasikan itu. Tapi bagi saya lebih baik saya mengambil dengan petani yang memang belum mengeluarkan, katakan lisensinya, belum mengeluarkan sertifikatnya, tetapi memang itu berbuah loh. Intinya kan buah ini. Iya. Petani memang apa yang dilihat itu yang menjadi. Iya, patokan kita itu kualitas itu bisa kita dapatkan bukan karena selembar sertifikat, tapi seperti apa dia berbuah itu. Kan seperti itu. Kalau kita nggak ngelihat barang ya sertifikatnya aja ya untuk apa, ya kan itu. Mezi. Nah, berarti bisa dikatakan kalau misalnya petani itu sukses tanpa bibit yang bersertifikat, namun produktivitasnya tinggi, petani tetap percaya ya. Apalagi kalau misalnya petani itu menggunakan bibit yang sudah tersertifikasi pula, sudah unggul, nah sudah terbukti pula ada lebih percaya lagi. Siap. Sebenarnya kan ya seperti itu. Kenapa ya? Bagi saya sih ya belum bisa menjamin sebuah sertifikat itu. Tinggal lagi seperti masalah ukuran tingkat ini itu kan semuanya beda-beda. Di Jawa sama di Bengkulu beda. Di Bengkulu ini aja beberapa daerah wilayahnya iklimnya beda, sehingga tidak bisa kita patokan. Oh ini sertifikat ini hasil ini dengan bobot panjang buah seperti ini. Di Bengkulu belum tentu bisa itu diterapkan karena suhu temperatur kita beda, Mbak. Jadi lebih ke perlakuannya aja ya Pak ya kalau begitu. Tinggal ke perlakuannya. Kasihkan. Oke. Nah, untuk tadi kan sudah kita simak juga ya tadi medianya. Nah, kira-kira Pak untuk pupuknya sendiri itu menggunakan yang lain atau gimana nih untuk perawatannya nih? Tadi kan sudah 2 bulan. Ya. Kalau saya sih belum menggunakan pupuk ini ya, kimia ataupun apa. Karena apa? Saya lebih coba ini alami. Saya coba memperlakukannya secara alami ya, dengan kompos ataupun ya dengan seperti ini. Karena kalau saya lihat sih vanili ini nggak suka yang kimia itu, agak rentan dia dengan kimia. Karena ini kan ya boleh katakan tanaman purba lah. Ya, emas hijau sejak dahulu kala. Ini kan tanaman purba ini. Jadi ya perlakuannya dia lebih ingin disentuh oleh nuansa alam. Jadi seperti itu aja kalau bagi saya. Saya belum berani mencoba ya menggunakan pupuk ini, menggunakan semprot ini, perangsang akar ataupun apa. Saya belum pernah mencoba. Siap. Jadi ini tahapnya masih eksplorasi sebenarnya ya, karena masih eksplorasi. Baru juga. Oke, apa nih harapannya kira-kira dari Mas Izzy sendiri? Ini kan masih baru tahap berjuang lah berarti nih kita. Harapan saya sih nggak cuma saya yang nanam vanili, ya kan. Saya juga gencar mensosialisasikan ini kepada masyarakat, ya kan. Harapan saya banyak pihak yang mengangkat potensi vanili. Karena kalau kita lihat sih potensinya kan cukup menjanjikan. Kalau kita melihat iming-iming seperti di YouTube lah, ini kan sebenarnya kita belum melakukan transaksi barang ini kan. Kalau kita melihat sih potensi harga, prospek ke depan, ini kan cukup menjanjikan. Tetapi ya saat ini ya tinggal lagi kita mensosialisasikan seperti apa. Harus banyak pihak lah, pemerintah juga ya seperti apa pemasarannya ke depan, yaitu. Jadi ini semua yang sangat ini yang dipengaruhi. Kalau petani ini boleh dikatakan bukan saya mengukur kemampuan petani ya. Petani ini sangat berpengalaman sekali di lahan ya. Kalau di lapangan, petani ini nggak usah diragukan lah. Tetapi ada kalanya di pemasaran. Pemasaran ini daya jangkau petani ini terbatas. Informasinya juga terbatas. Tetapi dengan peran pemerintah, dengan peran pihak
pihak-pihak lain ataupun apa yang memang membentuk wadah perkebunan vanili ini ataupun komoditi lain ini lebih terbuka lah komunikasinya. Petani bisa langsung mendapatkan informasi harga, kemana barang ini harus dikirim atau kemana, ini lebih enak. Iya, Harapannya sih seperti itu ke depan. Iya, amin. Semoga ya betul tadi ya, semua elemen masyarakat itu juga semua elemen ini harus terlibat di sini. Ya, nah tadi juga sudah disampaikan. Jadi harapannya juga Ulfa juga bisa lihat nih progres ke depannya, nanti kita sounding terus ya. Tapi nanti lama ya. Nanti saya monitor pokoknya perkembangannya. Boleh perkembangannya. Ya. Oke Mas Yezi, baik. Jadi mudah-mudahan nanti keberhasilan dari budidaya vanili ini terutama menggunakan lumut medianya tadi ya. Ya, medianya itu. Nah, bisa terlihat progresnya seperti apa gitu, kemudian hasil produktivitasnya juga bisa menjanjikan. Gitu. Itu enaknya kalau media mari saya sampaikan pada kawan-kawan kita yang memang ingin bertanam vanili ya, yang lebih baik itu medianya lumut. Ya, kalau bisa ya jangan ditanam langsung ke tanah ataupun apa. Jangan ditanam langsung. Ya, jangan ditanam langsung. Kalau ini kan penemuan saya sih, ya, pengalaman saya. Kalau pengalaman saya sih ya ini nggak bisa ditanam langsung ke tanah karena pH tanah ini kan berbeda-beda. Jadi ya ini sangat rentan sekali dengan perubahan suhu, perubahan iklim itu sangat rentan sekali. Tapi kalau dengan media ini tadi ya saya yakin 90% ini pasti tumbuh. Karena yang saya tanam itu alhamdulillah tidak ada yang mati. Oke, wah nggak ada yang mati, wah keren banget nih. Jadi pokoknya salah satu keberhasilan untuk produktivitas vanili itu yaitu salah satunya yang paling penting adalah perlakuan ya, terutama perlakuan. Ya, perlakuan. Mau unggul bibitnya seunggul manapun, kalau perlakuannya kurang baik tetap saja kurang. Tetap saja kurang. Oke, terakhir Mas Yezi untuk closing statement-nya nih sebagai penutup, apa yang mau disampaikan dari Mas Yezi sendiri sebagai petani milenial dan baru baru bergabung nih di budidaya vanili ini, silakan. Harapan saya sih yang bertani ini memang betul-betul anak muda. Ini harapan saya ke depan. Jadi apa? Anak-anak muda sekarang yang memang melek pada informasi, melek pada teknologi. Jadi pengetahuannya lebih lah, jangkauannya lebih. Jadi di era saat ini, memang anak-anak muda ini harus jadi yang terdepan di dunia pertanian ini. Harus membuka peluang terobosan, harus melihat apa peluang terbaru. Ini pesan saya untuk anak-anak muda ya, dimanapun ya. Pokoknya di seluruh Indonesia ini ya, pesan saya anak muda ini harus betul-betul membuka terobosan baru lah di bidang pertanian ini. Karena kita harus merubah pola pertanian di tempat kita ini, khususnya ya di Indonesia ini kan ini kita jangkauan luas lah. Saya rasa nggak jauh beda lah di daerah saya sama daerah lain, karena pola pertanian ini hanya masih mentok di seperti itu saja. Belum ada kemandirian, belum ada kemajuan, progres yang memang kelihatan progresnya ke depan itu belum ada yang signifikan ya kan, karena memang anak-anak muda saat ini belum tertarik untuk terjun petani ya. Jadi untuk membangkit anak-anak muda inilah yang PR besarnya ini, karena anak-anak muda saya ini ya belum banyak yang nggak tertarik di dunia pertanian, padahal ini lebih menjanjikan kalau memang kita melihat peluang. Iya, seharusnya jadi itu ya yang paling diharapkan mungkin dari sudut pandang anak muda sendiri, yaitu tadi kacamata untuk melihat potensi yang ada nih di vanili itu belum begitu terlihat, makanya kurang tertarik mereka karena belum tahu nih omsetnya mungkin berapa penghasilannya. Tapi kalau sudah ada kan pasti mereka juga mau gitu ya, tergiur. Ya, seperti itu. Oke, ya siap Mas Yezi Asmawi. Baik, terima kasih, nampaknya cukup ya pada sesi pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas informasinya maupun sharing ilmu nih yang kami dapat. Terima kasih banyak Mas Yezi. Oke, baik kalau begitu terima kasih banyak. Kami dari Gamal Institute izin pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Terima kasih Mas Yezi. Ya, sama-sama.